Ya, selamat pagi, selamat siang pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Salam salve. Ya, eh begini ya teman-teman ya. Siang ini hari Sabtu 22 Maret 2025 bersamaan 22 Ramadan 1446 Hijriah. Jadi gini teman-teman, kalau saya ya, andai saya ditawarin kasih duit ya, kan saya punya teman di TikTok kan, nama akunnya kan Ganjar Terbaik Bung John ya kan. Ada yang nge-DM, ada yang nge-WA nawarin ke beliau, dikasih uang 40 sampai 50 juta ya, cuma untuk supaya teman saya Bung John itu nggak live lagi, nggak bersuara lagi buat masyarakat, nggak bersuara buat rakyat, sampai ada diisi formulirnya itu, nanti dapat uang 40 sampai 50 juta itu per bulan ya. Kalau itu tiba di saya, apa yang akan saya lakukan? Satu, ya saya ambil duitnya ya kan, ambil duitnya, tapi tetap mohon maaf ya, uang itu bukan apa-apa untuk mengubah pendirian saya, mengubah prinsip saya. Mau sogok, taruhlah misalkan andai saya ada di posisi Bung John teman saya itu ya, saya bilang ya, kamu kasih uang berapa aja saya silahkan ya, pasti saya akan ambil uangnya. Mau dikasih uang 50 juta, 40 juta, 50 juta kan lumayan ya, 100 juta, 120 juta, atau miliaran sekalipun, apalagi kalau miliaran, saya ambil uangnya tapi setelah itu saya boyong seluruh keluarga saya pindah ke Jeddah. Ya, saya ambil uangnya, pindah saya langsung ke Jeddah ya, itu aja, langsung pindah saya ke Jeddah. Saya boyong keluarga saya pindah ke Jeddah ya, pindah ke Jeddah. Kenapa kok ke Jeddah? Kenapa kok ke Arab Saudi, bukan ke negara lain? Satu, saya nyari negara yang ramah muslim. Dua, pulang kampung ke UK, ke United Kingdom, males. Kenapa? Kondisi UK sama gelapnya dengan Indonesia. Kitanya aja yang nggak tahu, anda aja yang nggak tahu di UK itu kondisinya kayak gimana. Sama gelapnya dengan di sini. Kita disuguhkan ya 14 tahun di UK itu pemerintahan partai konservatif dari 5 perdana menteri. David Cameron, sekarang Lord Cameron of Chipping Norton, Theresa May atau Lady May, sekarang Lady May. Kemudian yang lebih parah lagi di zamannya Boris Johnson 3 tahun. Lebih parah lagi di zaman Liz Truss, bikin kebijakan ekonomi tapi amburadul abis ekonomi UK, bobrok. Tambah lagi terakhir Rishi Sunak ya, nggak bisa berbuat apa-apa untuk memulihkan ekonomi Britain, dari ulah predesesornya Liz Truss.
Makanya Liz Truss langsung kalah di pemilu kemarin, kehilangan kursinya di House of Commons. Ya. Nah, 14 tahun pemerintahan Partai Konservatif berakhir dengan kemenangan besar Partai Buruh, Partai Labour, dipimpin oleh Sir Keir Starmer. Tapi sama aja tuh, saya nggak ngelihat ada perubahan yang signifikan di era Starmer di UK itu. Jadi ya sama aja. Sekalipun misal dalam waktu dekat nih, sebelum 2029 ada pemilu lagi. Taruhlah misalkan ada mukjizat Tuhan buat Partai Konservatif antarin Kemi Badenoch. Jadi kan sekarang kan Partai Konservatif dipimpin sama Kemi Badenoch, ya kan? Pemimpin konservatif pertama dari kalangan wanita berkulit hitam. Dan pemimpin konservatif wanita yang keempat. Ada mendiang Lady Thatcher, Margaret Thatcher, kemudian Lady May, Theresa May, ada Liz Truss dan Kemi Badenoch, pemimpin atau ketua umum Partai Konservatif. Ada 4 yang wanita. Nah, Badenoch ini adalah pertama yang dari kalangan black atau kulit hitam. Itu loh. Andai itu terjadi pun juga belum tentu, karena ekonomi Britain ini sudah diporak-porandakan oleh yang namanya Brexit. Ya, dan Brexit itu terjadi di era Partai Konservatif. Dan sayangnya di era Starmer ini gak ada niatan untuk mencabut Brexit. Gak ada niatan untuk mencabut Brexit dan memilih untuk stay out dari EU. Padahal Brexit atau keluarnya UK dari Uni Eropa dalam referendum di bulan Juni 2016, tapi baru sah tanggal 31 Januari 2020. Brexit itu, inilah yang menyebabkan ekonominya UK itu porak-poranda sampai hari ini. Coba lihat, ada berapa banyak orang yang mengalami kelaparan. Bahkan di era Truss itu disebut ada terjadi cost of living crisis atau krisis biaya hidup. Bayangkan coba kalau itu terjadi di negara kita, Indonesia. Cost of living crisis. Itu sakit banget rasanya. Sakit banget. Jadi makanya kayaknya kalau pulang kampung ke UK kayaknya untuk sekarang nggak dalam pikiran saya gitu loh. Karena di eranya Starmer sama aja. Nggak ada keberhasilan, nggak ada satu hal yang monumental gitu loh yang membedakan antara Starmer dengan Cameron, dengan May, dengan Johnson, dengan Truss, dengan Sunak. Nggak ada bedanya, sama aja. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Partai Buruh dan di era Starmer ini adalah sebenarnya ngelanjutin messes yang ada di era konservatif. Jadi ya percuma juga konservatif mau mengkritisize Starmer, mengkritisize Labour atau buruh di bawah Starmer, karena sebenarnya apa yang Starmer lakukan itu sama aja dengan yang dilakukan konservatif. Cuma bedanya konservatif ini lebih, ya biasalah, namanya politik itu syarat dengan acting. Jadi seakan-akan Partai Konservatif itu berakting seakan-akan mau tampil beda dengan Labour. Padahal sebenarnya sama aja. Apa yang dilakukan itu diterusin lagi oleh Starmer. Apalagi Badenoch itu kan pernah banyak kali jadi menteri. Dan apalagi Badenoch itu juga seorang Brexiteer. Ya. Juga seorang Brexiteer. Ya. Beberapa orang-orang vital di shadow cabinetnya Badenoch itu ada orang-orang Brexiteer. Shadow Foreign Secretary Priti Patel, Dame Priti Patel itu Brexiteer tulen. Shadow Chancellor of Exchequer itu juga Brexiteer tulen.
Shadow Home Secretary yang menggantikan James Cleverly itu juga Brexiteer tuh dia. Itu pun juga Brexiteer. Jadi Shadow Great Offices of State of the UK itu juga ada orang-orang Brexiteer. Gitu. Kenapa begitu? Satu, Starmer punya deputi atau wakil perdana menteri Angela Rayner yang juga menteri perumahan, ya, housing secretary. Ini berasal dari daerah yang perolehan suara kaum Brexiteernya besar dibandingkan kalau Starmer kan dari London, ya kan. Dapilnya kan dia dapil London. London ini kan waktu referendum Brexit ini kan adalah pemegang suara mayoritas untuk Remainer gitu loh, Remainer. Dan bahkan mohon maaf, suara dari kalangan Rejoiner itu juga banyak dari London, bukan dari tempat lain, ya, juga banyak berasal dari London, bukan dari tempat lain. Karena London ini waktu referendum Brexit adalah dimenangkan oleh kubu Remainer. Satu-satunya di wilayah England yang perolehan suara Remainernya adalah mayoritas itu di London. Di London. Selain di Scotland dan Northern Ireland. Seluruh wilayah England dan Wales itu adalah Leaver atau Brexiteer. Perolehan suara paling banyak dari kubu Brexiteer gitu. Jadi susah. Dan apalagi masyarakat UK juga merasa bahwa nggak cuma masyarakat UK sih, semua partai politik juga merasa bahwa ya Brexit sudah final, itu udah keputusan rakyat dan harus dihormati, nggak bisa ditarik mundur dengan UK bergabung lagi dengan EU, meskipun banyak kampanye dari kalangan Rejoiner itu tampil gitu. Nah, makanya saya pulang ke UK jujur males. Makanya kenapa saya lebih memilih untuk pindah ke Jeddah aja gitu loh. Kenapa? Satu, saya beritahu Anda ya. Jeddah ini kan ada di provinsi Mekah. Jeddah dengan Mekah itu dekat. Jaraknya kurang lebih 70 sampai 85 km. 1 jam sampai 1,5 jam perjalanan dari Jeddah ke Mekah. Tapi jalannya enak, lurus, lebar gitu ya, walaupun nggak ada pemandangan. Itu. Kalau naik kereta cepat Haramain itu bisa 35 menit, setengah jam perjalanan dari Jeddah ke Makkah. Jadi apa ya? Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau masih menganggap Jeddah itu sebagai bagian dari tanah haram, dan kita kalau berada di tanah haram ya, kita sholat itu diganjar pahala 100.000 kali lipat. Nggak hanya kita sholat di Masjidil Haram aja yang diganjar dengan pahala 100.000 kali lipat, tapi sholat di tanah haram, berbuat baik di tanah haram itu diganjar dengan pahala 100.000 kali lipat. Nah, Jeddah ini kan bagian dari tanah haram menurut sebagian ulama. Jeddah, Taif, dan wilayah kota-kota lain yang ada di provinsi Mekah itu kan juga menurut sebagian ulama itu kan juga bagian dari tanah haram. Jadi kalau kita buat baik di sekitaran tanah haram, diganjar pahala yang besar kan lumayan gitu loh. Apalagi Jeddah dengan Mekah itu dekat. Itu lumayan gitu. Ya, jadi ya nggak apa-apa. Mau sogok saya silakan, tapi maaf, uangnya saya ambil, saya sama keluarga pindah ke Jeddah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih telah menonton.